Berto, Gebi, bahkan kita semua. Sehebat apapun kita, sejago apapun kita, seberkarunia apapun kita, dikasih ingat, kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak boleh memegahkan diri. Pengertiannya ringan sekali dalam kasih yang tidak memegahkan diri. Dia mau kasih tahu, kasih yang tidak memegahkan diri itu tidak akan menonjolkan dirinya seolah-olah dia paling hebat. Suami tidak boleh merasa lebih hebat dari suami. Suami tidak boleh merasa lebih hebat dari istri. Istri pun tidak boleh merasa lebih hebat dari suami. Kenapa? Karena kasih yang tidak memegahkan diri itu, dia buat seolah-olah dia tidak layak. Saya khotbah, saya kasih tahu orang di kampung dong. Kadang-kadang kita keluarga ini baik, keluarga dari kampung datang ini, kalau itu suami pun keluarga, dia duduk diam-diam, saya duduk saya, istri tidak buat apa-apa. Nanti 2 jam baru dia bangun, dia bilang di luar angka ame merungga sedikit, dia rebus ame baru tahu sendiri teh, kita senpiman mana merungga. Tapi kalau dia pun keluarga yang datang tuh, baru sampai situ ayam langsung menderita di belakang. Ini kurang bagus ini. Bermurah hati. Jadi baik itu bagus, tapi mesti tambah bermurah hati. Berto, nanti kalau jalan terus istri bilang, "Papa, pulang jangan lupa beli lipstik Beli. Jangan istri bilang nanti beli lipstik. Sudah. Lu makan sirip pinang saja cukup, nanti jangan, itu kurang murah hati itu. Jadi bermurah hati lah karena kasih itu bukan sekadar sabar, sekaligus murah hati. 3, 15 Bapak, ini banyak, kamu yang pilih. Ketiga, kasih itu tidak cemburu. Gebi, Berto ini cemburu kok tidak? Atau tidak tahu, atau tidak salah? Dia cemburu kok tidak? Lumayan. Dia periksa kamu punya grup-grup WA SMA. Itu tanda cemburu itu. Ya, tapi yang saya maksudkan di sini lebih kepada hal ini. Cemburu itu adalah tidak usah cemburu dengan milik orang lain. Tidak usah. Kamu dua ada berkat. Tiap orang tuh Tuhan suka kasih dia pun berkat. Tiap rumah tangga tuh ada dia pun berkat. Tidak usah cemburu dengan orang lain punya. Karena orang lain ada berkat, ada juga masalah. Kamu dua nanti dalam rumah tangga, kamu pasti ada berkat. Tapi masalah juga ada. Tidak usah sibuk dengan orang lain punya. Urus kampung sendiri. Aman kok? Begitu. Apalagi tinggal padeka itu jangan suka cemburu karena berat. Cemburu itu berat. Nanti yang sebelah beli TV, kita bilang dia di sebelah saya beli TV. Beli TV. Yang sebelah dia beli motor, beli motor. Yang sebelah beli sofa baru, beli. Nanti saat pulang istri kata, "Papa, yo, ibu di sebelah ada suami baru. Mau coba?" Jadi hidup itu tidak usah urus deh orang. Ada titik tertentu kita proteksi kita pun diri. Tidak usah sampai situ. Jangan juga cemburu karena orang lain telah memiliki sesuatu yang belum kita miliki. Tidak usah cemburu. Dia sudah bisa beli Alphard, kita belum bisa. Tidak usah cemburu. Kas tinggal. Kok hidup ini juga kita punya. Tidak usah pusing dengan. Kasih itu tidak cemburu. Saudara hidup dalam kecemburuan itu bahaya. Ini Berto sebelum kenal Gebi ini ada kenal dengan nona lain. Ada pacaran dengan orang lain, ada kok. Dia yakin sekali ada. Banyak. Gebi juga belum kenal Koko nih, ada pacaran dengan orang lain. Sudah juga. Mantap. Bosong kalau putus tendong tuh putus sudah. Berhenti, stop. Kalau kita tidak rela tuh kita bisa sakit hati. Dari tamat SMA sampai mati. Karena nanti itu nona kasih naik foto dan dia punya om, kita yang tersinggung. Kita capture itu foto, lingkar merah di itu om pun kepala, anak panah merah di dia pun mata. Messenger dia bertanya, "Siapa tuh?" Itu kita sakit hati itu. Jadi tidak usah. 4, Berto, Gebi, bahkan kita semua. Sehebat apapun kita, sejago apapun kita, seberkarunia apapun kita, dikasih ingat, kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak boleh memegahkan diri.
Pengertiannya ringan sekali dalam kasih yang tidak memegahkan diri. Dia mau kasih tahu, kasih yang tidak memegahkan diri itu tidak akan menonjolkan dirinya seolah-olah dia paling hebat. Suami tidak boleh merasa lebih hebat dari suami. Suami tidak boleh merasa lebih hebat dari istri. Istri pun tidak boleh merasa lebih hebat dari suami. Kenapa? Karena kasih yang tidak memegahkan diri itu, dia buat seolah-olah dia tidak layak. Seolah-olah dia tidak layak. Padahal dia ada layak sekali. Tapi dia rasa tidak. Bayangkan kalau seorang suami bilang kepada dia pu istri, mama, mam, saya rasa saya ini tidak pantas untuk mencintai seorang yang berhati mulia seperti itu. Istri juga rasa dia tidak layak untuk mengasihi seorang. Itu mantap. Supaya Berto dengan Gebi jangan saling menuduh bilang, terima kasih sedikit untuk mepet nikah lu. Kalau tidak sana ada yang nikah sama saya. Itu bagaya dia pernah. Itu sombong itu. Kasih itu tidak usah. Kok mau memegahkan diri ke mana? Kok ini kita pu istri. Mau memegahkan diri ke mana? Kok ini kita pu suami. Susah senang nah kita dua sudah. Mau apa? Baru 4. 5. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak sombong. Memegahkan diri dia geser sedikit. Kasih itu tidak sombong. Saya mencatat di sini, kasih yang tidak sombong itu saudara, orang-orang yang berpikir hebat tidak akan memikirkan betapa hebatnya dirinya. Berpikir hebat tidak akan pernah ada waktu untuk berpikir bahwa dia sebenarnya punya kekuatan yang lebih dari sekedar cerita tentang kesombongannya. Orang-orang yang berpikir sangat sombong itu tidak pernah melihat dan mengakui ada orang lain punya kemampuan juga, termasuk istrinya, termasuk suaminya. Kalau itu Anda memiliki kasih, kasih tidak boleh sombong. Tidak boleh. Merendahkan dirilah. Hendaklah engkau merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Itu sudah baik bagi kamu. Keenam, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Keagungan dari kasih Kristen itu saudara, itu terletak pada rasa hormat. Keagungan daripada kasih Kristen diletakkan pada rasa hormat, kebijaksanaan, dan kesopanan. Berto, Gebi, hari ini kamu dua akan jadi suami istri, tapi tetap hormat itu orang tua. Tetap hormat ini keluarga dora. Harus penuh kesopanan. Omong deh orang tua itu waktu mesti tahu diri. Kita anak-anak. Ada orang tua satu di kampung nasihat saya begini. Yandi, lo punya kakak mati umur 60 tahun. Engkau mati umur 70 tahun. Ingat, dia tetap kakak. Engkau harus tahu hormat buat dia. Keagungan kasih Kristen terletak pada rasa hormat itu. Kebijaksanaan dan penuh sopan. Ini tantangan zaman saudara. Besok-besok kamu dua ada anak. Ingat Berto dan Gebi, kata-kata sulit ini mulai hilang dari dunia ini. Tolong, terima kasih, maaf. Kadang-kadang anak muda sekarang ini omong deh orang tua ini dong pakai bapak headset beginilah, duduk pangku kaki omong deh orang tua dong sama kayak baru lari dari rumah sakit kok. Bawa ini selang infus dong ini kok. Hormat sedikit orang tua dong. 7. Berto, Gebi, kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Kamu dua suami istri, untunglah untung sama-sama, rugi-rugi sama-sama. Kasih tidak pernah mencari keuntungan sendiri. Jadi kalau Anda mengaku punya kasih, engkau tidak berusaha mencari keuntungan sendiri. Saudara, orang yang selalu mencari keuntungan adalah orang yang terlalu banyak menuntut hak. Sampai-sampai lupa menjalankan kewajiban. Orang yang selalu mengingat kewajibannya adalah orang yang tidak selalu akan menuntut untuk mencari keuntungan sendiri. Karena itu pembacaan tadi kasih dan jelas. Supaya kami bisa menjaga kesatuan, ingat kasih tidak mencari keuntungan sendiri. 8. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak pemarah. Kamu dua pacaran 2 tahun nih pernah pemarah kok?
terus kok. Ke 1 bulan sot kali. Atau 6 bulan sot kali lah begitu. Kasih itu tiap marah. Berto Gebi, marah tuh boleh kok tidak? Marah boleh kok tidak Gebi? Boleh, marah boleh. Tapi marah tuh proporsional. Ayub tuh luka-luka dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia punya istri bilang, Ayub masih percaya kepada Tuhanmu, kutukilah dia dan matilah. Ayub bilang pada dia punya istri, engkau bicara seperti perempuan gila. Apa yang kau mau terima yang baik dari Tuhan, yang tidak baik yang kau tidak mau terima. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dia marah dia punya istri pun sifat, bukan marah dia punya istri pun badan. Kalau istri malas, marah dia pun pemalas. Kita ini kadang-kadang kalau marah bahwa memang dia pun semua, dia pun keluarga, dia pun suku, kita bawa semua. Kalau ada orang pemalas, dia datang bilang Pak Pendeta, lu asal suka lihat lu muka apa itu, marah dia pun orang. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuh. Supaya secara proporsional kita kasih tahu. Karena saya mengasihi engkau, saya kasih tahu. Yang ini salah, ini benar, ini benar, ini salah. Kasih bilang begitu. Seberapa? 9. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak menyimpan kesalahan. Karena itu Gebi dengan Berto, kasih itu mengampuni. Karena dia tidak menyimpan kesalahan. Bukan melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa lupa. Tapi dia mengampuni. Mengampuni itu membebaskan diri. Menyambut itu orang, menyambut dia punya kesalahan. Sambil siap, besok dia bikin kesalahan baru. Karena itu pengampunan dan pendamaian itu jalan sama-sama. Tidak ada pengampunan tanpa pendamaian dan sebaliknya. Saya suka bilang ada orang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni, ada yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Orang yang mengampuni tapi tidak mau berdamai dia suka ucapin kalimat. Dia bilang Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah bikin apa? Kita sudah tua begini mau marah bikin apa? Dia mau datang di rumah Adam, untuk saya mau pilih dia parsetan. Biar. Oh itu ampuni mau tapi berdamai tidak mau. Ada yang kebalikan dari itu. Berdamai mau, mengampuni tidak mau. Itu biasa anak kecil dorang. Anak kecil dong ini main kelereng kok bakalai. Dia pun orang tua datang, damai. Kamu dua keluar, damai. Woi itu dia pucara sorong tangan itu dia. Suruh cium itu dia sama ke loder. Jadi berdamai mau, tapi mengampuni tidak mau. Untuk poin ini, kasih yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia dua-dua mengampuni dan berdamai. Dua-dua jalan. Kan kamu dua akan hidup sama-sama. Lama. Tanpa pengampunan tidak bisa. Siapa nih yang tiap hari pun tugas mau kasih puas kita pun perasaan. Belum. Kamu dua nikah sama-sama besok-besok. Wih, berat. Saya omong ulang-ulang Berto, Gebi. Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu habis. Itu tinggal dia pulai bahasa. Itu bisa badedek terus itu. Jadi jaga baik-baik supaya pengampunan itu menguasai kamu. 10. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kasih tidak pernah bersuka cita karena sesuatu yang salah. Saya baru tegur anak-anak muda dong. Yang dia pun nama kebenaran itu, dia benar. Kasih tidak bersuka cita di atas kesalahan. Ada anak yang tidak bawa helm, polisi tahan, terus dia bilang begini. Polisi, helm di mana? Aduh bapak, tadi saya parkir di rumah sakit ini, tidak kunci di apa, jadi orang curi saya pun helm. Sudah lu pulang, lain kali jaga baik-baik. Ini tipu ini. Terus sampai rumah, sampai dia pun tempat ketemu kawan, lebih, tadi saya tipu polisi kawan. Polisi. Ini tak salah Berto. Jangan sampai engkau tipu engkau istri baru pulang cerita kawan dong. Berhenti. Gebi juga ya. Jadi jangan. Kasih tidak akan pernah bersuka cita kan ketidakadilan dan kesalahan. Salah ya salah saja. Begitu. 11. Kasih itu bersuka cita karena kebenaran. Melakukan yang benar bersuka citalah. Kenapa? Kasih Kristen itu bersuka cita karena kebenaran itu berlaku. Tidak menyelubungi apa-apa. Walaupun seringkali kita sebenarnya tidak mau kebenaran itu berlaku. Karena kita suka menutup-nutupi sesuatu. Jangan. Kasih itu
Karena dia bersuka cita karena kebenaran, dia apa ada saja. Apa ada. Benar. Begitu. 12. Sudah dekat ini toh. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu tidak membeberkan kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan kepada orang lain. Apalagi itu orang tua kita, orang dekat. Ingat Berto, istri pun kekurangan tuh hanya engkau yang tahu. Jangan cerita di siapapun. Bahkan di bapak mama juga jangan cerita. Hanya engkau saja yang tahu. Gebi, suami mungkin punya kekurangan. Itu cukup istri yang tahu. Tidak usah bikin status di media sosial. Tahu beta pulaki nih. Terus separuh bilang, kenapa saya? Terus separuh bilang, laki begitu tuh ikan buang dia di kolam. Itu hancur itu rumah tangga itu. Jadi menutupi ya. Tidak apa-apa namanya kita nikah ame nih. Bukan nikah di Pumbaya. Di Pusan Baik juga kita nikah ame. Betul toh? Kita nikah bahwa dia pun tidak baik juga. 13. Kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu percaya. Percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan Allah kehendaki dalam kamu dua rumah tangga. Percaya. Percaya bahwa ada hal yang baik juga dari kedalaman diri seseorang. Jangan lihat dia punya kesalahan saja. Ada juga hal yang baik. Kasih mau seperti itu. 14. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Tidak seorang pun yang tidak bisa diharapkan lagi. Tetap ada potensi baik pada diri seseorang. Artinya begini. Kadang-kadang ada suami yang tidak mau pusing dan depresi itu perempuan memang sudah begitu. Kok dia pun mama juga begitu. Dia sudahlah omong istri ini saya supaya malas. Oh jangan. Tetap ada harapan baik. Tetap ada. Istri juga pikir suami begitu. Apalagi kalau kamu dua membangun percaya. Terakhir. Kasih itu menanggung segala sesuatu. Kasih itu menanggung segala sesuatu. Bukan dengan kepasrahan diri yang keluh. Melainkan kegembiraan yang tulus. Kalau engkau menanggung sesuatu. Bukan karena keluh dan terpaksa. Tetapi karena kegembiraan yang tulus. Pada segala sesuatu. Esok-esok kalau engkau menolong istrimu. Tolonglah dengan tulus. Ibu-ibu tuh kalau dong su hamil besar tuh Berto. Itu dong susah pakai sepatu. Mau tarik dia putali di belakang tuh Berto berlutut taruh. Jangan mau prewed mau sengaja berlutut kau bikin ke romantis. Jangan, memang kenyataan mesti dilakukan begitu. Begitupun istri. Istri itu kalau suami pulang kau bilang, "Mama, makanan di mana?" Dia tanya begitu itu bukan karena meja makan dia tidak tahu di mana. Oh itu juga dia yang beli. Laki-laki itu kalau sampai tanya bilang mama makanan di mana, itu karena laki-laki juga ingin dimengerti. Bukan perempuan saya ingin dimengerti. Kita juga. Ini suami tanya baik-baik mama makanan di mana? Kok ada di situ tuh mau kasih selalu tua-tua lagi gitu. Nah ini tidak bisa. Tidak bisa begitu. Namanya foto menikah tuh begitu. Ya walaupun dia 15 tapi saya tambah 1. Terakhir. Berto Gebi, ada kisah kira-kira begini. Ada satu orang yang sudah tua, bapak-bapak ini, dia suka pergi periksa kesehatan. Waktu dia periksa kesehatan ada satu waktu, dia gelisah. Jadi perawat yang periksa dia, nih lihat kok ini laki-laki terlalu gelisah, kenapa? Jadi perawat ini tanya, "Bapak, kenapa Bapak gelisah?" Dia bilang sudah mau jam 12. Jam 12 kenapa? Aduh ini jam 12 saya harus pergi ke rumah sakit jiwa. Memangnya Bapak mau buat apa di rumah sakit jiwa? Oh, istri saya ada di sana. Kenapa Bapak mau pergi harus jam 12? Dia bilang, "Ibu, setiap jam 12 itu saya harus kasih makan saya punya istri. Setiap jam 12 saya harus kasih suap saya punya istri." Lantas perawat ini bilang, "Pak, tapi kan Pak punya di sini juga penting. Kenapa Pak mau kasih tinggal ini pergi ke sana?" Dia bilang, "Tidak, saya sudah berkomitmen jam 12 saya harus kasih makan 10 istri."
Pak minta maaf Pak, saya mau tanya. Ibu itu gila. Iya. Dia kenal Bapak. Waktu Bapak kasih makan, dia bilang, istri saya sudah tidak kenal saya lagi karena dia gila. Pak, minta maaf. Bukankah yang di sini penting? Bapak kan bisa meminta orang lain supaya kasih makan. Yang penting kan ibu makan. Apalagi ibu juga tidak kenal Bapak. Bapak bisa minta seseorang. Dia bilang, saya terlalu bisa meminta banyak orang, tapi saya mau pergi sendiri. Pak minta maaf Pak, ibu kan tidak kenal Bapak. Terus dia bilang begini, suster, benar. Jam 12 saya kasih makan sepupu istri dan sepupu istri tidak kenal saya. Istri saya gila dan dia tidak kenal saya. Tapi suster harus tahu, saya tidak gila. Saya kenal istri saya. Dia mungkin tidak kenal saya lagi, tapi saya kenal istri saya. Semoga itu menjadi kekuatan bagi kamu. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk pelajaran kasih hari ini. Kami mohon supaya Engkau yang menjadikan itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, teristimewa untuk Berto dan Gaby. Tolonglah kami Tuhan, sebab kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, barulah benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, untuk pengakuan iman sejemput Bapak Ibu semua berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya pada segala tempat, segala waktu, kita mengenalkan pengakuan iman dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Masih tetap dalam keadaan berdiri, kita akan berdoa untuk memberi persembahan syukur. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama dengan kedua keluarga besar, kami naikkan ucapan syukur padamu Tuhan. Kalau hari ini Engkau mempersatukan Berto dan Gaby sebagai suami istri, Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati keluarga baru ini agar mereka terus dipimpin oleh Tuhan dalam kasih Kristus, sehingga rumah tangga mereka boleh saling mengasihi dan rumah tangga mereka boleh menjadi berkat dan diberkati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memberi persembahan sambil menyanyi NKI 263. Penuhilah pialamu. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Berkat-Mu dalam kehidupan-Mu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembaplah pialamu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hatimu.